Saya pertama kali melihat yang namanya itu kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube saya, Raden Arya Pradana. Pada cerita kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya yang berkaitan dengan melihat jin pertama kali. Jadi kisah ini yang saya ceritakan adalah saya pertama kali melihat yang namanya itu kuntilanak. Nah, sebelum saya bercerita itu, saya berpikir pada saat saya melihat kuntilanak tersebut ataupun jin tersebut, saya tidak pernah terpikir kalau itu adalah kuntilanak. Apa yang saya alami ini bisa menjadi refleksi kita, bahwa kita harus siap apapun yang kita alami, baik yang nyata maupun tidak nyata, yang lahir maupun batin. Karena bagian dari keimanan kita itu adalah mempercayai hal-hal yang gaib, itu menjadi bagian dari keimanan kita. Sahabat Raden Arya Pradana, pada suatu ketika saya pernah naik motor, maksudnya berjalan naik motor, karena waktu itu saya itu sedang mau ke rumah teman saya melewati semacam kayak perkampungan, dan itu di situ tuh kayak ada bambu, saya melewati itu. Saya ingat itu jam 8:30 kalau nggak salah. Iya, jam 8:30. Ini jam 8, antara jam 8 jam 8:30. Jadi saya waktu itu ada dua pilihan, lewat sini lebih cepat tapi melewati bagian kanan itu kuburan, melewati terus nanti suatu gang gitu loh, atau muter. Nah itu akhirnya saya, karena saya pikir masih banyak orang, ya sudah saya ngelewatin itu. Nah begitu saya lewat suatu tempat tersebut, kayak ada semacam pohon bambu, tidak terlalu lebat tapi juga tidak terlalu sedikit, artinya ya sedang gitu loh. Itu angin itu enggak ada, tapi itu gerak-gerak. Nah, otomatis kan perhatian mata saya itu kan tertuju langsung kepada sana gitu loh, tempat itu. Nah, disitulah saya pertama kali mendengar ketawanya kuntilanak. Wah, itu bagi saya sempat buat saya takut itu. Karena ternyata saya pikir
saya lewat jalan tersebut itu ada temennya, tapi ternyata enggak. Ini saya harus bercerita hati-hati supaya orang tidak salah kaprah bahwa ini begini, ini begitu karena ini alasannya. Enggak. Apa yang saya ceritakan ini apa yang saya alami, dan itu berbagi. Kalau bermanfaat jadikan referensi, jadikan ilmu pengetahuan. Kalau tidak ya sudah, dibuang saja. Nah, dilalahnya ketika itu ketawa, saya melihat ke kanan ada pohon yang cukup tinggi, dan itu lagi duduk, lagi ngangokang kaki gitu. Dah. Terus saya tetap lewat jalan tersebut, pindah di motor saya, bonceng saya. Taunya dari mana? Spion. Saya ngeliat spion. Loh, kok pindah? Itu saya takut. Tapi saya menenangkan diri saya supaya saya itu bisa mengendalikan, karena saya kan sedang membawa kendaraan bermotor. Akhirnya saya membacakan suratul Fatihah. Saya waktu itu membacakan, ya Allah, aku berniat membaca suratul Fatihah sebagai hadiah untuk seluruh penghuni alam gaib, alam kubur dimanapun mereka berada. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa jalil jannata ma'wahu. Saya bacaan suratul Fatihah. Ketika saya membaca suratul Fatihah, ya saya lafazkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Belakang itu ketawa, kuntilanak itu ketawa di boncengan saya, dan saya ya tetap baca suratul Fatihah itu. Begitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa jalil jannata ma'wahu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afaha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa jalil jannata ma'waha. Itu saya membacakan itu, tiba-tiba dia hilang. Nah, saya hanya berpikir bahwa ketika kita berhadapan dengan hal tersebut, mereka mau menunjukkan eksistensinya. Tapi bisa jadi mereka mau minta didoakan. Jadi kalau saya berhadapan dengan makhluk gaib tersebut, ya saya pertama kali yang saya lakukan adalah saya mendoakan semampu saya. Saya mendoakan semampu saya supaya doa tersebut itu menjadi ibadah buat kita. Karena bagi saya dengan mereka mau menunjukkan eksistensinya, berarti ada izin Gusti Pangeran yang berperan di situ. Tujuannya apa kita tidak tahu. Tapi bijaksanalah menyikapi hal-hal tersebut. Karena kita dengan bijaksana, kita tahu kok pada akhirnya itu hasil akhirnya seperti apa, tujuan akhirnya seperti apa, kita tahu kok. Walaupun di dalam hati dan butuh proses. Jadi kuntilanak tersebut saya doakan, begitu suratul Fatihah selesai, itu ketawa dan langsung hilang. Baunya nggak enak, baunya kayak bau anyir, bau nggak enak lah. Apa ya, bau anyir tapi bau pengu. Wah, nggak enak. Jadi itu sahabat Radana, ada Radana, ketika kita berhadapan dengan makhluk gaib, kalau memang kita tidak siap, ya kita berdoa semampu kita. Tapi dalam doa itu jangan lupa kita selipkan hadiah untuk makhluk gaib tersebut. Dan di sini saya juga
berkelanjutan ketika saya berada di suatu tempat, saya mendoakan, ya Allah, aku benar membaca surat Al-Fatihah untuk seluruh penghuni alam gaib, alam kubur dimanapun mereka berada, di tempat aku berada, di tempat yang akan aku lewati, yang telah aku lewati. Al-Fatihah. Itu saya. Kalau bermanfaat dipakai, kalau bisa dijadikan ilmu pengetahuan, ya jadikanlah ilmu pengetahuan. Insya Allah bagi saya, dengan saya sharing, mudah-mudahan itu bisa menjadi lahan ibadah juga buat saya. Ada juga yang memberikan komentar, Dan Arya, kalau Den Arya ketemu dengan tuyul pernah. Saya nggak tahu apakah itu tuyul atau bukan, tapi saya waktu itu sempat melihat seperti anak kecil, ya tingginya seginilah, usia mungkin 7 tahunan lah, dan itu botak, seperti cuman pakai daleman. Saya tidak tahu itu tuyul atau bukan, tapi saya pernah melihat sosok itu beberapa kali, dan saya langsung mengucap istighfar dan saya ngirimkan surat Al-Fatihah, itu hilang. Insyaallah bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Raden Arya Pradana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.